Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Puang Karai Malompoku yang kuhormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih diberikan waktu dan kesehatan untuk berkumpul bersilaturahmi di rumah yang sangat berbahagia ini, terutama pemiliknya yang mulia Karaeng Sandrowone Dr. Ali Malombasi Karinyingkan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pemirsa, saya ingin memperkenalkan semua yang hadir. Walaupun saya mungkin tidak bisa mengenal dan menyebut namanya secara menyeluruh, minimal yang saya kenal saja. Di sini ada Puang Bau, sepupu satu kali dari Pandang 14 Hasanuddin. Di sini ada Bapak HM Takdir Dematawang, sama Pak dengan saya Dematawang. Ada suhu saya Karaeng Malompoa, Karaeng Situju, Karaeng Palaloh, dan ada Karaeng Mangati di sini, Puang Karaeng Ona, dan ada di samping saya ini Puang Karaeng Opu saya ini di samping kanan saya, dan di samping kiri saya ini Karaeng Malompoku, Karaeng Raga. Alhamdulillah dalam satu suasana yang sangat santai ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bersilaturahmi dan disempurnakan pada kesempatan kali ini untuk berbincang santai terkait sebuah tema yang sangat menarik, yang pastinya masyarakat Indonesia terkhusus Sulawesi Selatan pasti sangat menantikan apa yang akan kita obrolan, apa yang kita akan obrolkan pada kesempatan kali ini. Tentu saya akan menyampaikan bahwa yang akan kita diskusikan terkait asal usul suku Bajoe. Nah, suku Bajoe ini kita mengenal sebagai sebuah rumpun suku yang cukup kuat di Indonesia ini, bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke Malaysia, Singapura, Brunei dan lain-lain. Suku ini menyebar. Namun mungkin masyarakat Indonesia ingin tahu seperti apa sih suku Bajoe ini dan dari mana asal usul suku Bajoe ini. Kenapa? Karena tentu banyak yang ingin mengetahuinya, terutama yang berasal dari suku Bajoe itu sendiri. Tentu dia ingin tahu dari mana asal usul mereka, siapa nenek moyang mereka, seperti itu. Nah, dalam kesempatan ini telah hadir Karaeng Malompoa, Karaeng Situju, dan Karaeng Palaloh beserta Karaeng Bontotanga. Yang kita mengenal beliau adalah orang yang sangat konsisten selama ini mengkaji data primer terkait lontara, baik itu lontara Patroloang, lontara Bilang, maupun lontara yang menjadi rujukan primer kita dalam membedah seluruh jejak-jejak leluhur dari manapun, terutama yang berasal dari Sulawesi Selatan pada umumnya. Itu saya serahkan kepada Karaeng Malompoku, Karaeng Situju, dan Karaeng Palaloh untuk memulai perbincangan tentang asal usul suku Bajoe. Dengan ini saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kita obrolkan adalah soal identitas suku Bajoe saudara kita, apa dan bagaimana. Tentu pemicunya kita mulai dari Pak Yakub selaku asal Bajoe. Jadi untuk memulai ini ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Ada kepeninggalan kultur yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, dan bagaimana sebutan tertua atau pemimpin dari golongan atau orang suku Bajoe yang bisa kira-kira menjadi bahan pemicu untuk penelusuran akan identitas suku Bajoe ini. Bagaimana itu Pak ya? Coba kita cerita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sebuah penghormatan bagi saya berkat kanda saya, kanda Agung. Begitu saya memanggil beliau secara dekat, yang mempertemukan saya dengan para bangsawan di Sulawesi Selatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan ini merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya. Jadi suku Bajo ini nama aslinya itu adalah suku Sama. Tapi ada sedikit perbedaan penyebutan, ini soal dialek saja. Kalau di Selayar kami bilang sama, tapi mayoritas Bajo di luar negeri pun menyebut diri mereka itu original identity mereka, itu identitas mereka yang asli itu sama. Nah, kenapa sama? Karena orang Bajo Malaysia dengan Bajo Indonesia, Bajo Filipina itu kita masih bisa bercakap satu sama lain menggunakan bahasa sama. Kita masih bisa saling mengerti. Nah, orang Bajo ini kadang ada diskusi, kita kadang berdiskusi kalau sudah melihat para hasil penelitian, kita kadang bingung. Ini Bajo, kalau kita mau sebut komunitas, mungkin mereka terlalu kecil. Mau disebut suku juga mungkin terlalu kecil. Mungkin yang benar ini Bajo ini adalah suku bangsa. Karena dia tidak hanya ada di Indonesia, dia ada di Malaysia, ada di Filipina, ada di Brunei. Bahkan saya sering komunikasi dengan keluarga-keluarga yang menyebutnya Danaka, itu malah banyak yang tinggal di Inggris. Bahkan mereka di Inggris ada persatuan orang sama Bajau di sana, di Inggris. Nah, lalu dari fakta itu ada pertanyaan besarnya, kenapa orang Bajo di Indonesia ini? Karena kalau Bajo-Bajo di Malaysia itu mereka di sana datuk di sana, mereka datuk di sana, mereka pemimpin, mereka karaing, kopu mereka di sana di Malaysia. Begitupun kalau di Filipina, mereka. Maka kenapa? Coba saya singgung sedikit, kenapa Filipina sampai hari ini tidak pernah aman? Karena orang-orang Bajo di sana mereka mengatakan kami Islam Bajo yang merdekakan ini Filipina. Tapi kenapa kami tidak mendapat posisi terhormat? Jadi kalau saya bicara Bajo, Malaysia dan Filipina, mereka itu bangsawan di sana. Beda halnya dengan Bajo Indonesia. Nah, Bajo Indonesia ini tersebar di 22 provinsi di Indonesia. Menurut data kasar kita, jumlah mereka itu ada 15 juta jiwa. Nah, kalau coba kita lihat komposisi jumlah suku-suku terbesar di Indonesia, disebutkan yang terbanyak itu Jawa, kedua Sunda, ketiga Batak. Nah, kalau kita lihat Batak itu hanya lebih dari 8 juta jiwa. Sedangkan Bajo ini 15 juta jiwa. Kemana ini Bajo? Kenapa tidak ada bahkan dalam daftar 10 besar suku tidak ada dia. Jadi kita melihat bahwa mungkin pernah ada satu masa di mana orang Bajo ini dihilangkan jejaknya. Bahkan terhadap asal usulnya. Jadi asal usul yang saya pahami selama ini, karena saya tidak pernah baca lontar, saya hanya tutur saja dari nenek moyang. Nenek moyang saya dulu mengatakan bahwa asal kita dari Goa. Walaupun Goa ini juga ada beberapa versinya. Jadi versi yang pertama yang saya lihat itu tentang Goa, ada dulu peristiwa katanya, menurut ini kakek saya, ada dulu peristiwa banjir besar, banjir bandang, tsunami lah di Luwu, di Palopo. Kami menyebutnya Lubo. Ada katanya itu pohon namanya pohon bulendre. Pohon itulah yang tumbang di peristiwa tsunami itu. Nah, ketika terjadi peristiwa itu, maka putri Datu ini, putri Datu Sama, putri Datu Bajo ini hanyut ke pantai Goa. Anak Raja Goa bersama pasukannya lah yang mengambil ini si putri Datu Sama ini. Diambil lalu diperistrikan. Diambil lalu diperistrikan. Nah, karena orang Bajo ini suka makan ikan mentah, lalu makan ikan mentah, maka mertuanya ini mengatakan dia ini orang yang amis. Nah, di saat dia menggendong anaknya si putri Datu Sama ini, dan di saat itu pula dia tersinggung karena mertuanya mengatakan dia adalah orang Turije yang bau amis.
Lalu muncullah lagu itu tadi yang Teako Calla Bajowa. Ya. Jadi ya supaya lebih barangkali saya coba bacakan. Jadi lagu ini muncul itu karena itu tadi dia tersinggung karena ini si putri ini sebenarnya diceritakan oleh bapaknya bahwa kita dulu itu dari sana, dari Goa. Nah dia merasa kenapa saya tidak diterima di sini di Goa padahal saya di sini. Tapi mungkin mertuanya tidak tahu. Muncullah lagu ini. Manna bayo tabayoku, manna tidung tatidungku, manna karayan bayo ni sombato niji. Tea kosali bayowa minyara katurijekne niak bayo na niak somba rigoa. Lonna makgau bayowa niak bandera kunyikna mamententongi bandera ula-ulan. Inilah lagu yang selalu dinyanyikan di saat saya kecil. Di saat saya kecil menangis selalu dinyanyikan lagu ini oleh nenek, oleh mama. Nah, jadi kami ini orang Bajo sebelum hari ini, sebelum detik ini itu tidak pernah walaupun kita tahu ada asal usul kita dari Goa ini atau dari Palopo atau dari Bone, tapi kita tidak pernah, kita malu, orang Bajo itu malu. Malu kita mau disebut bagian dari Opung, bagian dari Karaing, karena ada stereotip orang Bajo itu Bajo itu yang di laut itu, Bajo itu yang bodoh, Bajo itu yang miskin, Bajo itu yang tertinggal. Bukan mereka itu, Bajo itu bukan bagian dari Karaing, bukan bagian dari Kaopuan, bukan bagian dari Kadatuan. Nah itulah kami. Itu yang menjadi miris, makanya 2017 saya bikin festival Bajo untuk merangsang ini. Saya bikin festival Bajo Selayar. Saya waktu itu juga nulis buku tentang anak Atol, perjalanannya ini orang Bajo. Tapi saya selalu merenung, ini saya dari mana? Kenapa saya yang ada di 22 provinsi? Kenapa saya yang 15 juta jiwa? Kenapa saya ini yang mungkin satu-satunya suku yang punya bendera? Kalau di Indonesia nama benderanya adalah bendera ula-ula. Kalau di Malaysia ada namanya bendera Sambulayang, Panji Sambulayang. Kenapa suku yang besar ini terbesar di dunia? Apa yang tersebar di berbagai dunia? Tapi kenapa ini dikucilkan? Nah, terus terang kami mau mengatakan bahwa kami juga bagian dari Karaing itu malu sekali. Karena sudah dikucilkan begitu. Bahwa sudah orang Bajo itu yang di laut saja, yang miskin, yang bodoh, yang tertinggal. Makanya pada hari ini saya sangat berterima kasih, sangat terhormat sekali. Ini orang Bajo ini coba dibicarakan bahwa bagian dari keluarga besar di kerajaan Goa, di kerajaan Santobo. Mungkin itu pengantar singkat dari saya. Mungkin kalau ada feedback baru kita bisa berkembang. Sebelum saya kembali kepada sejumlah kita yang hadir di sini dari kalangan kaum, dari kalangan mereka yang memahami soal isi lontara dan kisah-kisah yang ada atau dalam tanda kurung di sini. Nanti saya mau bertanya ke kita, Pak. Sebutan kepemimpinan di sana seorang memegang jabatan sebutan apa biasanya? Jadi karena kami sebenarnya tidak pernah, itu tadi yang saya bilang, karena kita ini malu bahwa bagian dari pemimpin, makanya istilah kepemimpinan itu hilang. Cuma ada tarian yang hidup, namanya tarian Putri Papu. Itu hidup di Sulawesi Tengah, di Desa Jaya Bakti, di Banggai itu hidup. Tarian Putri Papu. Di Malaysia pun ada, namanya tarian Putri Papu. Jadi kalau Papu ini, bahasa Bajo ini Papu diartikan itu artinya Tuhan. Jadi kan tidak mungkin putri Tuhan. Berarti Papu ini adalah sebutan pemimpin. Iya, masa-masa. Jadi kenapa saya bertanya, kita sedapat mungkin memperbanyak perbendaraan istilah tradisi yang bisa dijemput ke arah sumber literasi. Nah, mungkin dari Pak Lalo saya minta pendapat sebagai orang yang sudah lama suka membuka cerita. Mungkin kita bukan ahlinya, bukan dari terdiri secara akademisi, tetapi kan keseringan kita membuka sumber-sumber lontara bilang
yang sudah ada manuskripnya sama di Palalo aslinya. Lontara Paturoloan juga begitu dengan aksara jangan-jangan dengan Lontara Bilang yang dengan aksara Albera. Coba bagaimana ini? Karena ada yang sangat menarik tadi di Palalo, puisi itu apa? Narasi yang disampaikan Malabayota. Terus yang selanjutnya gelar mereka itu untuk menyebut seorang pemimpin adalah Paku. Nah, saya persilakan kita malam ini. Jadi terkait ini masalah suku Bajo, ya memang ramai atau biasa diperbincangkan di sosial media. Saya kira di seminar-seminar sudah ada beberapa kali saya lihat di seminar di luar mengenai penelitian tentang suku Bajo ini di masa pemerintahan Hindia Belanda sebenarnya juga sudah berapa kali sudah banyak artinya ahli dari kebangsaaan Belanda banyak orang Belanda yang pernah meneliti tentang suku Bajo ini dan semua mengambil kesimpulan itu mengatakan bahwa suku Bajo ini asalnya dari Tidung berdasarkan pengakuan daripada orang Bajo itu sendiri yang mengatakan bahwasanya kami orang Bajo asal dari Tidung. Itu yang artinya kesimpulan daripada para peneliti yang pernah meneliti tentang suku Bajo. Nah, kembali kita ke istilah Tidung ini, yang mana sebenarnya Tidung ini, di mana letaknya? Inilah yang kalau kita kompromikan dengan Lontara Paturoloan yang ada di Goa, Tidung ini kan jelas bahwasanya Tidung adalah salah satu daripada pendiri daripada kerajaan Goa ini. Maksudnya bagian dari kelompok Agajek nih. Ya, Tidung. Jadi Tidung adalah salah satu daripada kalau menurut sejarah Goa adalah salah satu Kasuwian atau yang mengangkat Tumangurung Bayo ini menjadi raja di Goa. Jadi ada Tidung, ada Bisei, ada Data, ada Data. dari mereka ada dalam federasi itu. Ada di dalam kesembilan itu kalau kita mau kompromikan dengan asal mereka yang disebut dari Tidung. Nah, ini. Jadi begitu Pak ya. Iya. Terus yang tadi sempat juga disebut Papo, ini juga informasi ada ini kalau ini ada jelas tertulis di dalam Lontara Bilang Goa. Ya. Nah, di situ saya kira dia tercatat baik itu tahun sekian mengenai pengangkatan Papu ini. Jadi dari dahulu itu Papu atau pemimpin dari masyarakat suku Bajo itu selalu dipilih atau ditunjuk oleh Raja Goa itu. Ya